Udah ya. Kamu dan Andin kan saudara, nggak ada masalah. Kalau Andin yang nganterin. Untuk masalah kamu belum tahu, nanti Mama akan jelaskan lagi, ya. Sekarang lebih baik kita bersyukur, kita sama-sama bersyukur Mama udah sehat lagi, udah sadar lagi, ya. Ternyata benar kata Abimana ya. Ini aku nggak salah dengar. Enggak, kamu gak salah dengar. Suster emang bener bilang ruang perawatan. Tapi itu artinya mama kondisinya udah mulai baik dong, Pak? Insya Allah sih, insya Allah ya. Kita tunggu kabar dari dokter aja. Ini Dokter gimana keadaan mama saya? Mama saya baik-baik aja dok. Alhamdulillah pasien sudah siuman dan kondisinya sudah membaik. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, Mas, aku. Alhamdulillah, berarti sekarang udah bisa tenang kan? Pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat agar kita bisa memantau kondisi pasien bersama-sama. Kalau begitu saya permisi. Selamat pagi Mbak, saya bisa tanya ruang ICU atas nama pasien Sarah Aurelia. Sebentar ya, Bu, saya cek dulu. Oh, pasien atas nama Sarah Aurelia baru saja dipindahkan, Bu, tidak di ruang ICU lagi. Oh, it means sudah dipindahin? Sudah membaik ya keadaannya? Alhamdulillah. Oke, pindah ke ruangan berapa? Di ruangan VIP 1, Bu. Oke, kalau gitu, thank you. Terima kasih ya. Bu. Alhamdulillah, Ma. Akhirnya Mama udah sadar. Kemarin aku panik banget, Ma. Apalagi gue, Mbak. Gue ngeliat Mama pingsan. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri kalau Mama... Ya, Sarah. Ya. Udah. Bu Sarah gimana keadaannya? Mama sekarang kondisinya udah jauh lebih baik. Iya, tadi saya di resepsionis bertanya ruangannya. Saya pikir masih di ICU, ternyata mengabarkan kalau sudah keluar dari ICU. Saya senang sekali, Bu Sarah. Ya, Alhamdulillah Mama udah keluar dari ICU. Ya, alhamdulillah. Maaf ya. Maaf kalau jadi ngerepotin semuanya. Udah, Ma. Jangan ngomong kayak gitu, ya. Iya, Bu Sarah. Bu Sarah jangan banyak bicara dulu. Bu Sarah istirahat aja ya. Sama sekali tidak merepotkan, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Sarah, maaf ya kita baru datang karena aku juga baru tahu, Tante. Gak apa-apa, Jess. Ren, untuk masalah kantor kita lihat nanti ya. Ya. Saya akan lihat kondisi Mama sudah membaik belum hari ini. Urusan kantor serahkan ke Mama aja ya. Kamu di sini aja temenin Andi. Temenin. Terima kasih, Ma. Ya kita lihat aja perubahan Mama. Pagi, Nit. Pagi, Pak Nino. Buru-buru amat mau kemana? Saya mau keluar, Pak, beli sarapan sekalian pengen makan di sana. Loh, emangnya Bu Jess belum datang? Kok pada keluar sarapan? Oh iya, kemungkinan hari ini Mbak Jessica nggak masuk kantor, Pak.
Kok nggak masuk maksudnya? Tadi Mbak Jessica bilang katanya tantenya masuk rumah sakit, Pak. Tante yang mana? Bu Rosa atau Bu Sarah? Oh, tadi Mbak Jessica bilang mamanya Elsa, Pak. Jadi Elsa nggak masuk kantor juga? Nggak masuk Elsa hari ini. Hai, nanti kalau ada yang nyari saya bilang saya mau pergi dulu karena ada klien yang mau saya temuin ya. Baik, Pak Nino. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Iya, silakan. Berarti benar. Dari kemarin Elsa susah dihubungin karena nganterin Mama Sarah ke rumah sakit tuh. Jar? Pagi, Pak. Pagi. Ada apa kamu kesini? Saya baru mau berangkat ke kantor. Baru saja Ken melapor ke saya, Pak. Kalau Randy sedang menuju ke rumah sakit. Ngapain dia ke rumah sakit? Untuk menjenguk Bu Sarah. Ternyata Bu Sarah masuk ke rumah sakit, Pak. Oh, ternyata itu alasannya Elsa nggak bisa saya hubungin. Mama tuh sebenarnya kenapa sih, Ma? Mama nyembunyiin penyakit Mama dari aku. Cuma aku loh, Ma, yang gak tahu apa-apa soal Mama. Kenapa sih, Ma? Sedangkan yang lain udah tahu, Ma. Kenapa Mama gak percaya sih, Ma, sama aku, Ma? Aku ini anak Mama loh, Ma. Anak kandung Mama. Mama lebih percaya sama orang lain ketimbang anak Mama. Maafin Mama ya. Mama cuma gak mau kamu ikut merasakan beban. Mama gak mau sampai kamu tahu penyakit Mama ini. Aku akan lebih sedih kalau aku telat mengetahui ini semua. Coba mau bayangin, kalau sampai aku nggak tahu ini semua, gimana nyeselnya aku, Ma? Gimana aku, Ma? Aku belum sempat ngelakuin apa-apa buat Mama. Mama nggak mau kamu sedih, Ma. Aku akan lebih sedih kalau aku telat mengetahui ini semua, Ma. Aku ini anak kandung Mama loh. Kenapa justru aku yang terakhir tahu, Ma? Sa, udah ya, Sa. Kalau Mama kemarin gak pingsan mungkin sampai saat ini, aku gak tahu apa-apa, Ma. Justru Mbak Andin yang dikasih tahu duluan. Kok kamu tahu kalau Andin udah tahu? Gimana aku nggak tahu kalau Mbak Andin tahu? Mbak Andin sering kan nganterin Mama ke rumah sakit. Kenapa Mbak Andin, Ma? Ada aku, Ma. Aku kan anak kandung Mama. Sa, udah ya. Kamu dan Andin kan saudara, nggak ada masalah. Kalau Andin yang nganterin. Untuk masalah kamu belum tahu, nanti Mama akan jelaskan lagi, ya. Sekarang lebih baik kita bersyukur, kita sama-sama bersyukur Mama udah sehat lagi, udah sadar lagi, ya. Ternyata benar kata Abimana ya. Kalau ternyata Mbak Andin sama Al itu tahu ini semua.
Sa, saya ngerasa kayaknya Aldebaran dan Andin selama ini tahu soal penyakit mama kamu. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu, Bi? Pasti ada alasannya dong. Gak mungkin kamu cuma asal ngomong doang. Ya karena selama kamu tugas di luar kota, setiap saya melihat mereka berdua, mereka selalu kelihatan khawatir. Apalagi Andin yang selalu ngantar mama kamu ke rumah sakit. Mbak Andin selalu nganter mama ke rumah sakit. Iya. Jadi Abimana mencari tahu keluarga saya. Kamu gak curiga, Sa? Mencari tahu keluarga seseorang secara diam-diam itu bukan hal yang baik, Elsa. Harusnya kamu tahu itu. Harusnya kamu bisa menaruh rasa curiga sama Abimana. Saya nggak peduli Abimana mau tahu dari mana soal ini. Tapi yang terpenting dia udah jujur sama saya. Nggak kayak kalian. Kalau nggak ada kejadian ini, mau sampai kapan kalian nyembunyiin dari saya? Sampai mama akhirnya kayak gini. Udah ya. Elsa, Andin, udah semuanya yang kita lebih baik saling menguatkan, saling solid, dan berdoa untuk kesembuhan mama. Aku minta maaf ya, Ma. Bikin mama gak nyaman. Aku minta maaf ya, Ma. Aku nggak ada niat untuk bikin ribut di sini. Maafin mama ya. Kalau mama nggak egois, mungkin hubungan kalian nggak akan renggang kayak gini. Mama yang bikin situasi jadi kayak gini. Aku yang minta maaf, Ma. Aku minta maaf atas sikap aku yang kemarin ya, Ma. Udah ya. Kamu gak salah. Gak ada yang salah. Yang mama butuhkan sekarang adalah suasana yang senang, yang tenang, ya. Bikin happy. Iya, Ma. Kita semua di sini akan support mama. Iya kan, Mas? Ya, selalu. Sekarang, karena semuanya udah tahu, saya mau minta tolong. Jangan pernah melihat saya dengan perasaan iba. Karena yang saya butuhkan saat ini, saya cuma ingin menghabiskan waktu bersama kalian semua. Itu aja. Saya mau mengunjungi pasien dengan nama Sarah Aurelia. Kamar berapa ya? Sebentar ya Pak, saya cek dulu. Pasien atas nama Sarah Aurelia sedang dirawat di VIP 1, Pak. VIP 1, sebelah sana ya? Iya, Pak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Elsa kok sendirian? Ada apa ya?
Pasti ada sesuatu yang terjadi yang begitu berat sehingga Elsa seperti ini. Aku nggak bisa melihat Elsa kalau kondisinya sedih seperti ini. Sa, aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu ataupun yang terjadi sama mama di dalam. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Doa kepada Allah, berharap yang terbaik. Dan kalau kamu mau nangis, nangis. Nangis puasnya, Sa. Elsa dan Nino. Kenapa Elsa bisa nangis di pelukan Nino? Gak tahu kenapa saya gak nyaman melihat Elsa berpelukan dengan orang lain. Apalagi sekarang sama Nino. Aku sekarang bersyukur banget, Ma. Kondisi Mama sekarang sudah stabil. Bahkan gak cuma aku doang, kita semua yang ada di sini. Iya, Tante Sarah. Kita semua di sini happy dengar kabar Tante Sarah yang membaik. Makasih ya, Jess. Makasih semuanya. Maaf kalau kondisi saya ini malah jadi bikin semuanya repot. Enggak, udah. Bu Sarah jangan ngomong seperti itu. Kita sama sekali tidak direpotkan kok, Bu. Ini bentuk kasih sayang kami semua untuk Bu Sarah, ya. Yang penting Bu Sarah, maka sehat.